Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Awalan hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati fi hadzal makan al-mubarak. Saniyan salatan wa salaman ala habibina al-mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad a'tana minaz zulumati ila nur. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya hingga saat ini. Kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Sebelum saya membacakan pidato saya ini, berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui Bapak dan hadirin sekalian. Namun ini adalah sebagian proses pelajaran dari SMP saya, SMP Islam Al-Azhar Asy-Syarif. Maka jika ada salah-salah mohon dimaafkan. Tema yang akan saya bahas pada kultum kali ini adalah tentang sabar dan ikhlas. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yaitu ujian. Mau sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, tentu tak akan bisa. Entah bagaimanapun kita menolak dan mengeluh ujian itu, tetap saja ia akan singgah di kehidupan kita. Untuk itu, agar ujian ini bisa berubah jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Karena dengan bersabar, maka ujian justru akan kita maknai sebagai anugerah, dan itulah menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan, serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Hadirin rahimakumullah, dalam pandangan Islam sendiri, sabar menjadi 3 bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Sabar dalam hal ini dimaksud adalah agar kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah, agar bisa istiqomah. Karena Allah telah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat. Yang kedua, yaitu bersabar menjauhi larangan Allah. Yang dimaksud di sini adalah agar kita senantiasa menahan diri untuk tidak berbuat segala sesuatu yang telah diharamkan olehnya. Ketiga, sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah. Sabar yang ketiga ini juga termasuk dalam rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah, mau itu baik atau buruk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini rahimahullah menuturkan, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan sebuah ketaatan kepadanya, menahan diri dari suatu perbuatan maksiat kepadanya, dan menjaga dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sabar adalah menahan diri dari suatu tekanan yang dapat menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab datangnya ujian itu mutlak, maka beruntunglah orang-orang yang menghadapi cobaan dan ujian itu dengan bersabar. Karena bagaimanapun manusia menganggapi suatu cobaan pasti akan tetap terjadi. Jadi alangkah ruginya orang-orang yang tak mampu bersabar. Macam-macam sabar, umumnya sabar terbagi menjadi 3 bagian. Berikut pembagian sabar menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini rahimahullah.
sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Tiga, sabar atas segala sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk kita. Kemudian, ikhlas adalah amalia hati yang tingkatnya tinggi. Contoh seseorang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang seakan-akan tak melakukan amal tersebut, padahal justru sebaliknya. Jika dianalogi seperti bekerja tanpa mengharapkan upah. Bahkan dalam tingkat tertinggi, beramal dengan mengharap surga itu masih belum ikhlas. Ini karena amalannya masih berharap sesuatu, yaitu surganya. Menurut Imam Al-Ghazali, perilaku ikhlas memiliki prinsip, hakikat, dan kesempurnaan. Prinsip ikhlas didasari dari niat, karena di dalam niat itu sendiri terdapat sebuah keikhlasan. Sementara hakikat ikhlas adalah kemurnian suatu niat dari kotoran-kotoran yang mencampurinya. Adapun kesempurnaan ikhlas itu sendiri adalah kejujuran. Semua manusia diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kita diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan perintah agama. Menurut penjelasan tersebut, bisa diketahui bahwa betapa tingginya derajat manusia yang berperilaku ikhlas. Semua manusia akan rusak kecuali mereka yang ikhlas. Imam Al-Ghazali rahimahullah menuturkan bahwa semua manusia di bumi akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia yang berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkannya, ilmunya akan rusak kecuali mereka yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih berada dalam kekhawatiran yang besar. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia bila di dalamnya belum disertai dengan keikhlasan. Saya kira ini yang saya perlu sampaikan dalam kultum singkat tentang sedekah, tentang ikhlas dan sabar ini. Semoga kultum singkat ini bisa diambil manfaatnya oleh hadirin sekalian. Saya mohon maaf kepada Bapak, hadirin sekalian apabila ada salah kata dan cara penyampaian, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.